Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjalani ibadah puasa selama beberapa hari. Puasa atau asyam bimaknal imsak secara bahasa, maknanya adalah menahan. Secara istilah yaitu adalah menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa tersebut, baik dari makan, minum, mengkonsumsi obat, merokok, bahkan seperti itu, ataupun bahkan adalah hingga berhubungan badan atau al-istimta atau ikhrajul mani amdan dengan secara sengaja dan juga lain sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, bahwasanya puasa sebetulnya juga memiliki peranan di dalam merubah karakter dari tiap orang beriman, merubah karakter dari yang buruk menjadi baik, dari gelap menuju terang, dari bodoh menjadi pintar. Ini adalah perubahan dari as-sayyi'at menuju al-hasanah. Ini adalah puasa. Maka di dalam puasa juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang memang buruk secara etika atau akhlak atau secara adat istiadat, sehingga menyebabkan amal ibadah orang yang berpuasa itu, amal ibadahnya atau pahalanya terhapus. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu neraka, dan setan-setan itu dimasukkan ke dalam neraka, tidak akan keluar. Di mana Allah membuka pintu surga selebar-lebarnya. Hal ini tentunya adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari, kita tidak bisa tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan untuk beramal baik, untuk beramal soleh, padahal pintu neraka sudah ditutup. Namun apa daya, ternyata manusia itu masih memiliki nafsul lawamah, di mana masih ada manusia yang memiliki akhlak madmumah. Hal ini tentunya harus dirubah. Marilah ketika bulan puasa ini kita tinggalkan akhlak madmumah. Dari mata jangan digunakan untuk melihat yang buruk. Digunakanlah mata ini untuk amal ibadah, baik wajib, sunnah ataupun akhlak yang hasanah. Kita gunakan untuk membaca, kita digunakan untuk melihat, digunakan untuk mengaji, untuk tadarus dan lain sebagainya. Dari lisan ini juga bahaya. Perkataan buruk, lalu ucapan buruk, lalu mengumpat, ghibah, lalu mengucapkan kedustaan, menipu dan lain sebagainya yang bisa keluar dari lisan ini, marilah kita rubah. Kita rubah menjadi asidku. Lisan ini harus memiliki akhlak jujur, di mana lisan ini hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Bila tidak ingin mengucapkan yang baik, ya sudah, diam saja dan kita tidak perlu berucap yang panjang-panjang. Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, malam yada qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wa syarabahu. Hadis rawahul Bukhari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk dan juga amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh rasa lapar dan haus dari menahan lapar, dari menahan makanan dan juga minumannya. Hadis terdapat di kitab Sahih Bukhari nomor 1903. Hal ini menandakan bahwasanya perubahan karakter bagi tiap orang mukmin, perubahan akhlaknya ini juga harus menjadi indikator atau hasil
yang baik bagi keberhasilan puasa seseorang. Seorang muslim memiliki pribadi yang berubah dari yang gelap menuju terang, dari buruk menjadi baik, dari yang bodoh lalu akhirnya menjadi pintar, dari yang pemalas menjadi rajin, dan lain sebagainya, menuju kepada hal positif. Inilah bahwa tiap pribadi orang muslim harus memiliki akhlak yang baik ketika berpuasa dan pasca selesai puasa. Bukankah kita sebagai orang Islam selalu mengidolakan dan meneladani beliau Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW salah satu tugas beliau itu juga adalah untuk merubah akhlak dari kaumnya, yaitu umat manusia. Maka marilah di dalam bulan puasa ini kita tinggalkan akhlak-akhlak yang madmumah. Mari kita menuju kepada akhlak-akhlak al-mahmudah, akhlak-akhlak yang baik. Dari lisan kita harus jujur. Dari tangan ini jangan menyakiti, tinggalkan menyakiti. Kita harus rubah bahwa tangan ini digunakan untuk kerja yang halal, bahwa tangan ini digunakan untuk beramal, tangan ini digunakan untuk mengasihi, menyayangi, dan lain sebagainya. Sehingga yang namanya akhlak dari sekujur tubuh ini secara sempurna, kita betul-betul mendapatkan anugerah ketika kita berpuasa. Maka kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan juga haus, namun pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang telah Ia janjikan. Demikian, semoga amal ibadah kita, baik yang wajib, yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga akhlak kita berubah dari akhlak madmumah menjadi akhlak yang mahmudah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.